Oke Romo, sudah direkod, silahkan Romo. Oke, selamat malam semuanya. Selamat hadir kembali di retreat online kita pada malam hari ini, di mana kita sudah memasuki sesi kelima, yaitu kita lanjutkan perjalanan kita bersama Yesus di Yerusalem. Malam ini kita akan berdoa bersama Yesus di kayu salib. Jadi itu akan menjadi bahan meditasi dan bahan renungan kita pada malam hari ini. Jadi Injil Yohanes, dan untuk doa pribadi di situ sudah saya sampaikan beberapa perikop kitab suci yang bisa dipakai untuk bahan berdoa pada malam hari nanti dalam doa pribadi di rumah masing-masing. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa yang kita mulai dengan doa penyerahan Kristus terlebih dahulu sebagai, sebentar dulu ini, ada sedikit. Marilah kita berdoa dan membuka retreat kita pada malam hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama-sama Roh Kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, seperti saya katakan, hari ini kita akan melanjutkan meditasi kita, yaitu dari Injil Yohanes. Dan untuk image, mungkin saya bisa menggunakan image ini bagi yang ingin berdoa menggunakan gambar. Sekali lagi saya menganjurkan kalian untuk bisa menutup mata dan juga mulai bisa. Ini cuman suaranya yang belan ini. Oke, saya pikir kita sudah bisa mengambil posisi yang lebih relax, posisi yang lebih comfortable buat kita masing-masing, dan mulai mengambil sikap doa dan mempersiapkan hati kita. Kita mulai dengan doa dalam hati masing-masing dan memohon kepada Tuhan agar kita bisa masuk ke dalam peristiwa yang mana Yesus telah mendekati akhir dari hidupnya. Di mana kita ingin masuk ke dalam peristiwa itu, ataupun mungkin masuk ke dalam kulit Yesus sendiri dan merasakan penderitaan.
seperti Yesus yang melihat kita semua dari atas kayu salib, mungkin kita bisa mencoba memposisikan diri, bisa memandang juga semuanya dari atas. Seperti Yesus yang memandang kita semua dari atas kayu salib. Saya ingin mohon rahmat Tuhan bisa melihat semuanya dengan lebih luas, lebih mendalam, dan lebih detail. Terutama tentang kisah sejarah Yesus. Sekarang saya akan mulai membacakan perikop kitab suci dan perlahan-lahan kita mencoba meresapi makna dan dari sabda Tuhan tersebut. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu pun menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada batang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah sekarang kita membayangkan detik-detik terakhir kehidupan Yesus. Bayangkan suasana siang hari itu. Mungkin panas terik, ataupun sudah mulai mendung kegelapan, dan gerhana matahari sudah menutupi tempat di mana Yesus disalibkan. Bayangkan Bunda Maria dan bersama Maria Magdalena dan yang lainnya yang berada di kaki salib melihat Yesus. Dan juga Yohanes. Bayangkan rupa mereka dan posisikan posisi Anda di situ, di dekat mereka.
Sekarang coba bayangkan detik-detik terakhir Yesus mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pesannya kepada Bunda Maria dan kata-kata aku haus. Dan terakhir juga bayangkan dan lihatlah Yesus yang menghembuskan nafas terakhir dan menundukkan kepalanya dan mengatakan selesailah sudah. Padre mío, perché non sanno quello che fanno. Madre mia. Eccomi. Ecco tuo figlio. Ecco tua madre. Sono la serva del Signore. Avvengati me quello che hai detto. Bayangkan sekarang bagaimana Bunda Maria yang melihat anaknya menundukkan kepalanya dan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Yesus dan suasana ketika itu. Bayangkan hal tersebut dan saksikan di mana kamu sendiri berada di situ. Mungkin sebagai Maria Magdalena, sebagai Yohanes, ataupun hanya orang-orang yang melihat. Sekarang saya akan membacakan kembali perikop dari kitab suci yang menjelaskan bagaimana Yesus diturunkan dari kayu salib dan kemudian dimakamkan. Karena hari itu hari persiapan,
Dan supaya hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi dari seorang prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir kedua darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri memberikan kesaksian, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya pun yang dipatahkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia seorang murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafatinya dengan kain lenan dan membumbuhinya dengan rempah-rempah, menurut ada orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan taman itu ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu persiapan orang Yahudi, sedang kubur tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Marilah kita membayangkan sekarang mayat Yesus yang perlahan-lahan diturunkan dari kayu salib. Bayangkan Bunda Maria yang menunggu di bawah kayu salib. Dan dia memeluk tubuh Yesus yang sudah tidak bernyawa. Dia melepaskan mahkota duri dari kepala Yesus. Bayangkan orang-orang yang masih tinggal di situ. Mungkin Anda salah seorang di antaranya.
Bayangkan sekarang tubuh Yesus diangkat, dibawa ke pekuburan. Mungkin Anda ikut memikul dan membawa tubuh Yesus tersebut, atau Anda hanya melihat dari kejauhan. Rasakanlah suasana malam hari itu, ketika Yesus dibaringkan dan tubuhnya dibersihkan. Bunda Maria yang mengambil kain dan membasuhnya tubuh Yesus dan membersihkan luka-lukanya. Juga ketika tubuh tersebut mulai dibungkus dengan kain kafan dan ditaruh rempah-rempah. Lihatlah Bunda Maria yang ingin beri penghormatan terakhir kepada Yesus dengan memeluk dan mencium tubuh Yesus. Bayangkan lokasi kuburan tersebut dan kuburan tepat di mana jenazah Yesus dibaringkan. Sekarang sudah saatnya tiba, kita semua pergi meninggalkan kuburan. Entah kuburan tersebut batunya yang ditutup ataupun tanah yang sudah ditimbun. Gunakan imajinasi kalian membayangkan kuburan tersebut dan memberi penghormatan terakhir kepada Yesus, entah dengan menutup pintu gua ataupun
menaburkan tanah. Sekarang tiba saatnya kita beranjak pergi, meninggalkan kuburan tersebut bersama rombongan kecil yang ada di situ dan orang-orang yang masih tersisa. Rasakan suasana malam dan perjalanan pulang. Sekarang kita mulai masuk ke taraf kesimpulan dari doa ini di taraf babak terakhir. Sekarang bayangkan Anda berjalan pulang bersama Bunda Maria ke rumahnya. Silakan berbicara kepada Bunda Maria secara langsung, ataupun Anda hanya sekedar ingin mendengar kalau Bunda Maria yang berbicara. Apapun itu, silakan lakukan saat ini. Mungkin Bunda Maria sedang ingin mendapat penghiburan karena kesedihan. Silakan utarakan isi hati kalian ke Bunda, sambil berjalan bersama dia kembali ke rumah. Dengarkan juga jikalau Bunda Maria ingin berkata sesuatu kepadamu, atau hanya suasana yang hening dan tenang, kalian berjalan berdua, beberapa, bertiga, berempat, suasana semua hening, atau hanya terdengar isak tangis dari Bunda. Marilah bersama-sama sekarang kita tutup doa ini dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti para permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.
perlahan-lahan sekarang kita bisa kembali ke posisi normal dan ambil posisi yang biasa dan membuka mata kita. Dan saya akan mempersilakan pada teman-teman yang ingin sharing untuk bisa sharing pada malam hari ini. Sebagai bahan untuk membantu sharing, saya berikan beberapa pointers pertanyaan. Ini hanya untuk bahan membantu saja, tetapi saya membuka kesempatan bagi siapapun untuk bisa share hal-hal di luar pointers yang saya berikan di monitor saat ini. Seperti biasa, kalian juga bisa untuk menggunakan fasilitas chat dan menulis komentar ataupun sharing yang ingin kalian bagikan. Saya persilakan kalau ada. Ya. Selamat malam Romo, saya Windra. Ya. Saya yang kemarin sharing pikiran saya jumping around. Ini dari Houston ya. Oh, Romo hafal dari Houston. Oh, iya. Ya. Hari ini hari ketiga. Ya. Saya mulai merasa bisa fokus. Ya. Dan apalagi yang tadi pagi saya begitu emosional. Saya tidak bisa bicara apa-apa, sharing pun kayaknya susah. Karena tiba-tiba air mata saya mengalir saja, begitu saja. Seperti juga sekarang ini. Kayaknya sangat menyentuh, benar-benar baru saya merasakan saya bisa fokus yang kali ini. Terima kasih Romo, itu saja yang saya mau share. Ya, terima kasih. Seperti saya katakan di pengantar, semuanya ini proses dan ini kita semua masih belajar. Jadi terus saja dicoba begini ya. Jadi perlu waktu memang. Kalau menangis, sekali lagi saya katakan itu part of the prayer also, karena mungkin defense mechanisms broke down sehingga kita bisa emosional seperti itu. Jadi bukan hal yang salah atau apa. Jadi itu merupakan kita bisa masuk ke dalam suasana doa tadi. Thank you for sharing. Ya, terima kasih Romo. Ya. Ada yang masuk di chat nggak itu, Rocky? Belum ada, Romo. Okay. Ya, teman-teman silakan sharing juga. Yang mau sharing silakan di-unmute dulu atau bisa ditulis di chat, nanti kita moderate di situ. Halo Romo. Ya, Mayu ini. Ya. Iya, betul. Sharing sedikit. Saya sebetulnya dari kemarin tuh ada sedikit kesulitan untuk membayangkan Jesus. Ya. The connection, it's not there. It was not there. So what I did,
I replace his figure to figure of people that I care. Wah, itu masuknya jadi berat ya. Jadi untuk hari ini saya juga berusaha. I did the same method. Ya. So itu jantung rasanya mau berhenti ya. Romo waktu Yesus meninggal jadinya. Jadi sama-sama jantung saya rasanya stop beating. Pada saat begitu saya dengar suara mengatakan justru itulah koneksi kita through heart. Ya. Untuk saat menemani Bunda Maria, saya hanya merasakan Bunda galau sekali hatinya ya. Just keep quiet. She just keep quiet, and so I didn't even have nggak berani ganggu dia. Gitu. Mau share gitu aja, Romo. Ya, thank you Mayo. Ini that's a good point. Jadi kalau mungkin kalian merasa perlu replace orang-orang di situ dengan different character, that's fine. Use your imagination. Mungkin Bunda Maria lebih bersosok ibu kalian sendiri, seperti itu juga ya. That trust that the Spirit leading you that way. Itu tidak tahu ini Joseph ada tidak Bang Jo itu, karena dia beberapa hari lalu doa cerita ketika itu his mom membasuh kaki dia seperti itu, dan dia merasa tersentuh. Ya, itu seperti itu juga bisa dilakukan. Saya pikir dalam doa ini. Jadi sini is no something wrong. Sekali lagi image Yesus juga bisa kita sesuai dengan imajinasi kita. Dalam ini yang penting kedekatan kita dengan Yesus itu yang penting. Ada satu chat Romo dari Elisa. Ya. Romo, it's so painful to share as a mom witnessing her son dying and died. I cannot imagine and I can only cry with Mother Mary continuously. Dari Elisa. Ya. Ya, thank you Elisa untuk sharing seperti itu. Hari-hari ini mungkin kita akan lebih banyak di sini menggunakan Mary, ya, menggunakan Bunda Maria, karena Yesus sendiri sudah dikuburkan seperti itu. Tentu ini mungkin ibu-ibu lebih gampang relate to Mary seperti itu. Tetapi yang bapak-bapak ataupun abang-abang juga tentu bisa relate dengan Mary, ya. Dan juga kalau tidak bisa juga bisa put yourself seperti Yosef Arimatea dan yang lain-lain tentunya, atau juga bystander, orang yang melihat saja seperti itu dari luar, bisa saja. Dan tapi tentu Mary memainkan peran yang besar sampai besok dan juga kebangkitan Yesus. Kita akan terus berjalan juga bersama Mary di sini. Tapi that's powerful dari ibu-ibu tentu. Mother, you can share more about that from your experience. Feel free to do that. Or future mother, maybe. I don't know. Masih ada yang lain? Mungkin teman-teman juga bisa sharing kalau so far yang sharing mungkin kesulitan untuk masuk gitu ya, mungkin ada yang bisa sharing, ada yang langsung masuk
gampang gitu nggak gitu ya Romo ya mungkin ya. Ya sambil menunggu mungkin saya yang share sedikit saja, ini something else I want to share here. Ini lihat foto ini ya, ada picture ini. This is one of my favorite picture. Kalau orang-orang BKICU ada yang ingat dan tahu apa ini foto ini saya pakai untuk foto ordination card, kartu tabisan saya. Di sini terlihat Bunda Maria dan mengenggam Yesus. Di sini Pieta ini agak berbeda lukisan ini dengan Pieta yang Michelangelo seperti itu. Kalau kita lihat di sini Bunda Maria dengan wajah di sini dia wajah yang bersendu, yang cukup sendu ketika itu. Seperti wajahnya menangis dan ada air mata dan kelopak matanya, tapi di sini juga terlihat dia marah sebetulnya. Ada juga rasa kemarahan akan kematian putranya terhadap orang-orang yang menyalibkan Yesus ketika itu. Jadi di sini ada dua karakter juga di sini, bahwa Bunda Maria tentu sebagai manusia meskipun dia ada Bunda Allah, dia bersedih tapi juga dia marah mengapa anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi saya memilih gambar ini karena saya melihat sesuatu yang lebih human dari Blessed Mother Mary. Jadi dia tidak hanya sedih tapi dia juga marah kepada orang-orang sekitar, juga kepada dunia yang telah memperlakukan anaknya seperti itu ketika itu ya. Dan dengan tatapan mata yang ya nanar seperti itu, tapi juga jadi ini sedikit tentang lukisan ini, dan tentu ada malaikat-malaikat di belakang itu yang menghibur dia atas kematian Yesus. Jadi itu sedikit saja my sharing terhadap lukisan itu. Ada pertanyaan dari Ijan, Mo. Pelukisnya siapa, Mo? Pelukisnya itu adalah Andrew Burhart, Adolf Burhart. Nanti saya bisa kasih itu apa his name. Romo, saya Laura Romo. Laura, silakan. Ini ada berhubungan dengan homily Romo tadi siang di misa. Terus homily Romo itu sangat menyentuh, terutama mengenai orang meninggal karena corona. Ya. Karena orang-orang, saya banyak bicara dengan orang-orang, jangan sampai meninggal karena corona, karena sendirian, nggak bisa ada yang datang. Waktu Romo bilang itu seperti dibandingkan dengan Yesus, itu benar-benar bikin saya tuh mengerti. Jadi nggak apa-apa meninggal sendirian. Jadi saya juga nggak takut kalau someday saya have to go by myself. Jadi itu benar-benar homily yang bagus sekali, Romo. Terima kasih, Romo ya. Yeah. Thank you, Laura, for giving me appreciation about my homily. Oh, that was awesome, Romo. Thank you. Romo, ini Cindy mau berbagi sedikit. Ya, Cindy, silakan. Ya. Jadi ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama itu waktu Yesus sedang disalib, saya berdiri di sebelahnya Bunda Maria. Kemudian saya merasakan banget gitu Bunda Maria tuh benar-benar sedih, hatinya hancur melihat anaknya yang sedang dipaku di kayu salib. Tapi kemudian saya diberikan suatu kesadaran bahwa hati Bunda Maria juga sama sakitnya dan hancurnya saat dia lihat saya berdosa, saya berbuat dosa. Dan ya jadi bagi saya tuh satu kesadaran baru bahwa kalau saya berdosa, saya itu juga menyakiti hati Bunda Maria sampai sepatah hatinya dia atas dosa saya. Terus yang kedua juga waktu lagi melihat Yesus yang sudah menjadi jenazah,
saya jadi keingat waktu saya juga lagi melihat jenazahnya mama saya waktu mama saya baru meninggal. Kemudian kembali lagi teringat pada saat itu, terus Yesus bilang sama saya gitu, kamu ingat nggak pada saat itu kamu tuh lagi sedih banget, tapi kamu tuh tidak sendiri. Pada saat itu saya beserta dengan kamu dan bahkan saya juga beserta dengan mami kamu selama dia dirawat terus sama dia hampir meninggal sampai sekarang pun dia juga dia juga beserta mami saya gitu. Ya terus hari ini saya tuh lagi sibuk banget di kantor juga sibuk. Saya lupa bahwa hari ini tuh mami saya ulang tahun, peringatan mami saya ulang tahun gitu. Jadi I see. Ya, jadi saya tersentuh lagi karena Tuhan tuh baik banget bisa ingetin saya untuk ya mendoakan mami saya gitu di hari ulang tahunnya ini. Ya, gitu aja Romo. Thank you Cindy. And we pray for the soul of your mom also on her birthday. Romo, ini Marcella. Ya, silakan Marcella. Ya, saya mau sharing aja ada 2 message yang saya dapat dalam meditasi ini. Yang pertama, waktu Yesus sudah meninggal di kayu salib, saya merasa bahwa kita itu semua orang-orang berdosa itu sebetulnya sangat kejam gitu loh. Sebetulnya bukan orang-orang Yahudi atau siapa yang menuntut Yesus, itu lebih bahwa kita sendiri yang sering menyalibkan dia. Terus waktu berjalan bersama Bunda Maria membawa Yesus ke gua itu, saya mendapat pesannya, Bunda Maria bilang bahwa putranya itu sangat mencintai kita, seberapa besar pun dosa-dosa yang dilakukan, selalu dia bisa mengampuni dan menerima kembali. Jadi Bunda Maria juga mengharapkan bahwa kita itu tetaplah berjalan menjauhi dosa dan juga kalau bisa membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang kembali kepada putranya, kembali pada Tuhan. Pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Ya, hanya itu aja. Terima kasih. Thank you Marcella. Tentu kita ingin berdoa juga kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sedikit ini bocoran tadi, kalau yang ikut Good Friday service itu ada yang menyaksikan doa umat tadi, entah kenapa ada yang terpotong sedikit tadi doa umatnya. Sebetulnya doa umat itu ada bagian untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus atau jiwa-jiwa mengenal Kristus, tapi tadi entah kenapa teksnya hilang sehingga tidak terdoakan. Tapi marilah kita mendoakan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus dan orang-orang yang meninggalkan gereja untuk bisa kembali. Apa itu? Sebentar Romo, dari Siska. Okay. Romo Hendry, I wrote down in my journal the excruciating pain and grief of Mother Mary, who cannot comfort her own son when he needs it the most. All she could do at this moment was sharing his misery, loneliness, torture, and humiliation. Jadi cuman Siska nulis di jurnalnya dia, Bunda Maria
nggak bisa comfort Tuhan Yesus ya waktu Tuhan Yesus perlu when he needs it the most. Jadi Bunda Maria cuma bisa share kesedihan, loneliness, torture, dan humiliation dari Tuhan Yesus. Thank you. Thank you to Siska for sharing that, for the pain and suffering of Mother Mary. Masih ada lagi, saya masih buka kesempatan sambungan dengan ini. Coba ini one more thing I like to share. Ini saya sebenarnya sudah saya pernah share ini kepada umat WKICU di sebuah rekoleksi, tapi mungkin belum banyak. Jadi saya coba sekali ini karena kalau lukisan ini, lukisan abad ke-15, Yesus yang di sini ini adalah the depictions of korban the Black Death. Kalau kita zoom lebih dekat, kalian akan melihat tubuh dia ini penuh bentol-bentol. Sebetulnya dia adalah personifikasi dari the plague victim, orang yang meninggal karena ya seperti zaman ini coronavirus lah, seperti itu. Nah, gambar ini dia di atas altar ini. Ketika itu orang-orang yang hampir meninggal pada masa Black Death ketika the plague in Europe itu dibawa altar ini, dan mereka berdoa dengan para biarawan ketika itu memberikan penghiburan kepada mereka pada masa-masa terakhir mereka hidup, bahwa Yesus juga sama menderita bersama mereka. Ada komen dari Ijan, Romo. Black Death itu di abad ke-14. Yeah, that's the time. I think I missed it a little bit. I think I can give the details about the period. I think that's 1500 something. That the painting was this Matthias Gurswald. That's the painter. That's 1530. Yeah, this is the 14th century. Sorry. Masih ada? Romo, ini Frankie. Ya. Ini sih bukan sharing, cuma technical sedikit ya. Kalau pas Romo putar lagu, suaranya di sini kedengarannya agak nggak gitu bagus sih, cempreng apa gitu ya. Nggak tahu yang lain gimana, dengarnya bagus ya. Agak cempreng memang. Tidak tahu kalau itu. Kemarin ya technical ya. Jadi ya memang seperti itu. Unfortunately. Yang hari ini sih lebih baik sih. Ini ya Yen. Yang kemarin tuh yang lagunya tuh bisa kenceng sekali. Jadi bisa kalau pas lagi kita fokus tau-tau jadi bubar. Romo, saya cuma mau tanya ya, ini ya, selama 5 session ini kan Romo bimbing kita, jadi Romo yang bacain ayat-ayatnya untuk jadi nuntun kita untuk kita bayangkan Yesus ada di sini. Nah kalau pas kita meditasi sendiri, gimana Romo? Apa kita cuma pick satu ayat terus kita renungkan itu terus menerus, atau dengan adanya Romo kita kan lebih enak, jadi kayaknya kita ke sini terus kita kembali lagi ke sini terus sampai akhirnya terus Romo terakhir bilang stop, dan kita balik lagi dan buka mata. Nah, kalau kita pas sendiri
Gimana Romo? Ya, pertama kalau kita mulai mencoba sendiri, ya tergantung kemampuan kita masing-masing terlebih dahulu. Saya pikir bisa dicoba dulu dengan yang 15 menit seperti itu atau 10-15 menit dulu, kemudian baru mulai perlahan-lahan bisa lebih lama. Ya kalau kita ibarat Romo bisa melakukan ini selama 1 jam begitu, ya kalau kalian bisa ya bagus, tapi saya pikir pelan-pelan saja dulu. Jadi mulai dengan 15 menit dulu begitu atau 10-15 menit, ya kasih target saja 10-15 menit, mungkin bisa dipilih lagu dengan per lagu bisa begitu untuk bantu sudah sampai selesai begitu satu. Lalu yang kedua tentu kita perlu membaca perikop kitab suci dulu, dan karena tidak ada yang membimbing maka kita harus menggunakan memori kita sendiri akhirnya untuk perlahan-lahan masuk ke sana, masuk ke dalam kitab suci itu. Ada yang sudah mungkin biasa dengan Lectio Divina seperti itu, tapi Lectio Divina kan hanya menggunakan kata-kata, satu kata atau per kalimat, dan kemudian ada renungan dan doa seperti itu, atau oratio, repetitio, segala macam itu Lectio Divina. Tapi kalau di sini kan kita bisa menggunakan kitab suci tapi mencoba menggunakan, nah jadi dia katakan latihan rohani, ini namanya latihan rohani. Jadi yang dilatih itu pertama hati kita, dan juga kehendak kita ingin kemana, tapi juga masih ada menggunakan intelek, otak. Jadi untuk mengingat kitab suci itu tadi, kalau kita melakukannya sendiri. Seperti itu. Jadi saran saya seperti itu, diulangi kitab suci 1-2 kali, segitu belum mulai doa, 2-3 kali sebelum doa lebih baik lagi, jadi kita lebih bisa mengingat dan boleh masuk ke situ. Sekali lagi saran saya mulai 10 menit dulu, 15 menit, mungkin perlahan-lahan tingkatkan, jadi kalau itu 30 menit lebih baik lagi. Oke Romo, makasih. Ya. Nah, tambahan juga mungkin ada juga beberapa program-program audio yang bisa juga membantu tentunya, yang diberikan oleh di-manage oleh Jesuit seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris itu juga bisa dipakai untuk membantu untuk doa sendiri, seperti itu. Boleh juga mau di-share. Oke, ya nanti akan saya share melalui moderator ya. Oke, masih ada lagi, saya kasih kesempatan terakhir sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak mungkin kita bisa tutup session malam hari ini. Kita akan bertemu besok pagi seperti biasa jam 8, tapi ada perubahan jadwal sedikit untuk besok karena ada Easter Vigil, ada malam Paskah, jadi kita akan bertemu untuk retret jam 5 sore. Jadi kita bertemu jam 5 sore karena pada malam jam 8 saya harus ikut merayakan misa malam Paskah. Seperti itu saja. Tapi pagi besok tetap kita jam 8 pagi, cuma sore saja ada perubahan jam 5. Saya harap semuanya bisa berpartisipasi dan kemudian kita akan selesai kepada sesi yang terakhir pada Minggu Paskah. Kita tutup malam ini doa dengan doa Kidung Maria yang diambil dari Lukas sebenarnya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai dari sekarang aku disebut yang bahagia dan oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, hina dina diangkatnya.
Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya pada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemudian kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Selamat Thank you, Romo. malam. Selamat malam Romo, terima kasih. Ya.